Yesaya 43 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya ini yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah nasihat Tuhan bagi bangsa Israel yang pada saat itu ya, pada saat surat Nabi Yesaya ini atau kitab Yesaya ditulis, sedang dalam pembuangan di kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel ya. Kenapa bangsa Israel dibuang ke sana? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka menyembah allah-allah lain. Mereka menyembah Baal, Asitoret, dan dewa-dewa orang Kanaan. Padahal Tuhan sudah peringatkan berulang-ulang kali, mengutus nabi-nabinya untuk bertobat. Tapi mereka tetap keras kepala, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke kerajaan Babel menjadi tawanan. Dan saat itu mereka sedang menderita karena tidak enak ya tinggal di Babel ya, di pembuangan itu. Mereka tidak bebas lagi baca firman, mereka tidak bisa lagi cari Taurat, karena bangsa Israel waktu itu punya firman Taurat ya. Kalau kita sekarang perjanjian lama itu ya. Mereka mau membaca dilarang oleh pemerintah Babel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ya, raja yang kejam sekali ya. Waktu mereka menyerang Samaria dan kota Yerusalem, rajanya dikalahkan. Raja Israel waktu itu Yehonya kalau tidak salah, Raja Yehonya kalah dan dia diseret, dirantai dan ditarik seperti anjing ya. Ini raja ya, Raja Yehuda, Raja Yahudi. Karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Ya, mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Sehingga Tuhan memakai bangsa lain. Ingat ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan rencananya. Jadi di sini kita belajar ya. Pertama, janganlah kita memberontak terhadap Tuhan. Kita malah seharusnya bersyukur. Kita sudah melewati tahun 2024 dengan pimpinan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Bahkan banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Sekalipun tidak kita pungkiri juga banyak permasalahan, banyak pencobaan, tetapi kita bisa melewati semuanya bersama Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi pelajaran pertama, janganlah sekali-kali kita seperti bangsa Israel ya, menyembah Allah lain. Jangan. Mereka menyembah dewa Baal, dewa Asitoret dan lain-lain. Mungkin kita tidak menyembah dewa, tetapi bisa saja hobi kita menjadi dewa kita, kedudukan kita,
harta atau uang itu menjadi dewa atau berhala kita. Jadi ini bagus ya, kita masih di awal tahun sudah diperingati melalui firman Tuhan ya. Oleh sebab itu bangsa Israel menderita ya di pembuangan di kerajaan Babel ya. Sehingga ada lagu yang terkenal yang kalau tidak salah di kitab Mazmur itu adalah nyanyian bangsa Israel ya, yang menderita waktu mereka duduk-duduk di pinggiran sungai Babel ya. By the river of Babylon. Lagunya terkenal ya, dinyanyikan oleh Boney M ya. By the river of Babylon. Itu lagu orang Israel ketika mereka lagi di pembuangan di kerajaan Babilonia, yang seperti kita baca sekarang. Dalam keadaan menderita begitu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Katakan kepada bangsaku bahwa penderitaan ini tidak lama lagi. Aku akan mengirim manusia untuk membebaskan kamu. Aku akan mengirim tentara-tentara untuk menghancurkan kerajaan Babilonia. Siapa itu? Dia mengirim Raja Persia yang bernama Raja Kores. Jadi Tuhan memakai bangsa Persia. Kalau sekarang ya kerajaan Iran itu ya. Nah, kalau Babilonia di Irak. Jadi sekarang Tuhan pakai orang Iran yang dulu namanya bangsa Persia, yang dipimpin oleh Kores. Kalau di dalam bahasa Inggris Raja Cyrus ya. Tuhan memakai Raja Kores untuk menghancurkan bangsa Babilonia yang sudah menawan, membuang orang Israel karena berdosa ya. Waktu di Babilonia mereka menderita sampai nyanyikan lagu di Mazmur itu, Mazmur 137 atau berapa itu, By the river of Babylon, di mana kami di tepi sungai Babylon, ingat Yerusalem, kami menangis. Sekarang kami di pembuangan di Babilonia. Lagu itu terkenal ya di tahun 70-an oleh Boney M. Dan Tuhan mendengar keluh kesah mereka, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya dan berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Makanya Tuhan bilang, kamu jangan ingat-ingat lagi yang dulu-dulu, yaitu waktu kamu masih berdosa ya, sehingga kamu dibuang sekarang di Babel. Lupakan saja itu. Sekarang kamu ingat saja bahwa aku akan membuat sesuatu yang baru ya. Bahkan Tuhan katakan, saya akan membuat jalan di padang gurun. Wah, luar biasa ya. Bayangkanlah kalau sekarang kantor PU atau bagian yang buat jalan itu bikin jalan di padang gurun, itu susah ya, susah sekali. Tapi Tuhan bisa. Kemudian Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Apa artinya ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ini penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang dibuang di Babilonia. Dan buat kita, Israel rohani, yang Tuhan sudah pimpin melewati tahun 2024, memasuki tahun baru 2025, marilah kita tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Kita tingkatkan hubungan kedekatan kita pada Tuhan Yesus dengan cara apa? Kita lebih rajin lagi berdoa. Kita lebih rajin baca firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Kita tetap bersaksi dan melayani Tuhan. Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Maka di tahun 2025 ini kita akan mengalami mujizat-mujizat seperti yang Tuhan katakan. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, membuat sungai-sungai di padang belantara, sehingga binatang hutan, serigala dan burung unta akan bersukaria karena ada minumannya. Di padang belantara itu susah air ya, tapi Tuhan janji sampai binatang buas pun bersukacita. Apalagi kita anak-anak Tuhan ya, yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, di tahun 2025 ini kita akan mengalami banyak mujizat-mujizat. Sampai ada gereja yang mengatakan tahun 2025 ini adalah tahun mujizat. Kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, tahun 2025 ini akan menjadi tahun mujizat bagi kita. Maka selamat bekerja, selamat studi bagi yang masih dalam sebagai siswa, mahasiswa atau dalam program pasca sarjana. Tetapi jangan lupa tetap setia mengasihi Tuhan Yesus.
tetap setia, bersaksi, dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita sebagai hamba-hambanya. Baik itu di gereja, di persekutuan, di sekolah, di kantor, di bisnis, di mana saja Tuhan bisa pakai kita ya. Mari kita mohon Roh Kudus tetap memberikan kita hikmat, kuat kuasa di dalam kita bersaksi dan melayani Tuhan. Maka mujizat-mujizat akan terjadi di dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025 ini. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warat, kita jumpa lagi pada siang ini. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Pada siang ini kita membaca dari Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 24. Saya menambah sedikit melanjutkan apa yang Opa katakan tadi. Pembacaan Yesaya 43 yang judulnya adalah Allah satu-satunya penebus, itu judulnya pada yang pertama. Saya merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita baru saja merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi. Setiap tahun kita memperingatinya. Makin hari, makin tiap tahun kita memperingatinya, saya merenungkan apa maksud Tuhan ada lahir di bumi ini sesuai dengan iman yang saya punya, yang saya percaya makin hari makin Tuhan tumbuhkan sampai saya merenungkan apa ya maksud Tuhan untuk datang. Firman hari ini merupakan akibat pertanyaan saya, bahwa firman hari ini menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, saya menambahkan saja apa yang diucapkan oleh Opa tadi. Allah adalah satu-satunya penebus. Itulah maksud daripada kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Pada akhirnya saya renungkan di situ, menebus yang juga dalam tiap tahun kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang Dia bawa dirinya untuk menebus kita. Ya, saya tidak panjang di situ, tapi saya mau melihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Kita selalu memperingatinya. Benar, kita ada sebagai manusia merayakan, berbahagia, sungguh sukacita, dan setelah Tuhan Yesus kita memperingati, kita memasuki tahun yang baru, sesuatu yang baru setelah memperingati Tuhan hadir di bumi dan kita hayati, kita memasuki tahun yang baru, membawa kelahiran itu. Tapi hari ini saya merenungkan lebih dalam bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sangat berarti bagi kita yang percaya. Sangat berarti Bapak Ibu, kalau saya mengeluarkan apa benar-benar siapa Tuhan itu sebenarnya dalam hidup kita, itu sangat panjang karena sangat berarti bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya, khususnya di muka bumi dan khususnya keluarga kami sendiri. Dan saya pribadi sendiri sungguh sangat berarti. Saya tidak panjang di situ Bapak Ibu, tapi pembacaan hari ini sangat menggugah hati saya. Mengatakan, saya simpulkan saja karena tadi Opa sudah jelaskan terperinci, saya melihat garis besarnya. Ya.
Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang Babel. Di sini aku mau menyuruh orang Babel, mau membuka semua palang-palang penjara dan seterusnya. Babel kita sudah tahu apa tadi sudah terangkan, ada sesuatu yang negatif untuk kita orang percaya. Di situ juga di dalam pembacaan berikutnya ada kasdim. Semua itu Tuhan berbicara hal yang negatif menurut pembacaan kita. Tetapi berkaitan dengan kata penebus. Tetapi di ayat yang lain Tuhan menyertai kita. Itu ada hal yang bertentangan. Tuhan menyertai kita. Tetapi di mudahuli kata penebus. Penebus itu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bawa sebagai nalar orang dewasa, ya, rohani dewasa. Di dalam penebus ada penderitaan. Penderitaan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Dalam hal ini kita anak-anaknya Tuhan yang percaya. Tanpa penebusan tidak ada kehidupan. Jadi Tuhan membawa arti penebus itu di dalam dirinya, kita harus mengerti. Ya. Penebusan itu pertama penderitaan kita terima, tetapi setelah itu ada kebahagiaan. Tetapi pembacaan hari ini menjelaskan itu, ya. Tuhan katakan Dia akan membuka segala apa yang saya tidak ulangi pembacaan, saya percaya Bapak Ibu bisa membacanya. Tapi waktu membuka sarana-sarana yang Tuhan katakan di pembacaan hari ini, bahwa membuka itu bukan kelihatannya bukan untuk kita anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan membuka dengan otoritas. Ya. Otoritas Dia sebagai Tuhan kita. Membuka semua palang-palang pintu yang menghambat. Ya. Semua terbuka. Semua aliran-aliran yang tadinya kita nggak bisa itu. Tapi Tuhan buka itu. Sebenarnya Tuhan buka itu untuk kita melihat bagaimana kehidupan dunia ini. Bagaimana kita lakukan kehidupan itu bersama Tuhan yang sudah menebus kita. Ada kekuatan baru. Di sini saya mengambil satu pengertian. Tuhan izinkan. Semua hal yang tidak baik, di situ ada Babel dan seterusnya. Pembacaan. Kalau kita nalar kita sebagai orang percaya atau manusia, kok Tuhan begitu ya? Tapi Tuhan katakan saya buka. Berarti di situ bukan kita diam, kita juga ada di situ. Kata Babel, penderitaan, artinya negatif banget. Tapi bagaimana kita punya nalar sebagai anak Tuhan? Apakah kita lari? Kita tetap ada di situ. Tuhan tidak mengatakan anak-anakku aku lindungi, ya. Tapi Tuhan buka semua pintu-pintu yang terhalang. Tuhan punya otoritas. Ya, Dia buka, tapi kita sebagai anak-anak yang melihat itu. Waktu kita melihat itu, saya percaya maksud Tuhan, kita sudah ada kekuatan. Kekuatan itulah penebus. Kita sudah ditebus dan penebusan itu, hasil penebusan itu adalah kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka hal-hal yang tadinya tertutup. Di dalam waktu Tuhan buka itu, kita mengalami. Ya, bukan kita enak, kita mengalami satu tantangan kehidupan. Saya tidak jabarkan di situ. Bapak Ibu bisa merenungkan ini. Yang tadinya tertutup, ya, saya percaya bagi orang yang tidak bersama sealiran dengan mereka,
apalagi kita itu tertutup. Tapi Tuhan berotoritas membuka itu. Ya, secara nalar kita membuka, enak dong. Kita sudah dapat hal yang kita tidak bisa buka, tapi Tuhan buka hal-hal yang indah. Tetapi tunggu dulu. Waktu Tuhan membuka, ada jalurnya mereka punya. Dan di situ ada pertentangan. Karena kita ada di situ. Nah, pertentangan inilah yang mendewasakan kita. Karena kita sudah dengan Tuhan. Ya, kita sudah ditebus. Kita punya kekuatan dengan Tuhan. Pertentangan itu Tuhan katakan, saya menyertai kamu. Tanpa pertentangan, warna Tuhan tidak kelihatan. Tuhan bisa memberikan warnanya. Dia sulap saja bisa, itu kata pasarnya. Tapi Tuhan mau lihat anaknya itu berfungsi. Anak-anaknya Tuhan itu dalam hal di sini bangsa Israel menyatakan Tuhan. Di situ dikatakan ada pembacaan di dalam dengan terjemahan lain, bangsa Israel sebagai saksi. Di situ mereka berhadapan dengan Babel dan lain seterusnya. Saya percaya Bapak Ibu membacanya. Nah, disitulah kesaksian Tuhan ada. Kalau lihat dari judul di atas, itulah penebusan, hasil penebusan. Kekuatan yang ekstra, lebih daripada sebagai manusia biasa. Kita harus hadapi itu. Kita harus hadapi itu. Waktu kita hadapi, warna Tuhan itu kelihatan. Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa. Kalau kita membaca firman, saya kalau membaca firman, saya melihat, membaca firman, tapi saya membawa untuk keadaan kita pada akhir-akhir zaman ini. Mari saya coba bawa bagaimana kita berbicara bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel bagaimana sekarang. Saya tidak panjang, tapi kita renungkan sebentar, sedikit. Bangsa Israel dikepung, ini masuk juga dalam pembacaan kita. Tuhan menunjukkan pada dunia, bangsa yang aku pilih, bangsa yang tadi aku ada di dalam bangsa itu. Apapun yang kamu buat, bangsa Israel akan menyatakan pribadi Tuhan. Itu terjadi zaman akhir ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita renungkan. Sungguh luar biasa pembacaan hari ini. Sangat luar biasa apa maksud Tuhan lahir yang baru kita ingat. Jadi mari kita bawa di kehidupan kita. Kalau kita mau melihat kehidupan kita dengan Tuhan, saya katakan bukan kadang-kadang. Tuhan izinkan kita masuk di ranah yang kita tidak suka. Bangsa Israel pun demikian. Kalau kita sadar, kita masuk di situ, kita mengerti, Tuhan akan membuka yang kita tidak pernah duga. Yang pertama, kita katakan susah Tuhan, berat Tuhan. Kita bawa pikiran kita untuk lebih pribadi, kehidupan kita, pribadi dan keluarga, bangsa. Ya, sangat berat. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Dan di situ baru asal kita dengan Tuhan, kita melawan itu, kita memberikan warna Tuhan dalam hidup kita, maka yang kelihatan adalah pribadi Tuhan. Dan kita harus lebih radikal lagi. Kita adalah sudah Tuhan yang hidup dengan kita. Bapak Ibu, keadaan zaman menuntut itu sekarang. Menuntut sebagai kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tahu itu harus kita lalui. Keadaan akhir zaman tidak pernah enak Bapak Ibu. Tidak pernah enak. Tapi yang Tuhan mau, hati kita, pribadi keluarga yang paling utama, tunjukkan warna Tuhan di hidup kita. Tidak ada kita bilang itu karena Tuhan. Ya, saya mau begini. Tuhan paling senang kalau kita katakan Tuhan hidup dengan kita. Karena Tuhan dengan kita,
Aku mau jadikan hidupku adalah Tuhan, pribadi Tuhan. Waktu kita sadar ini Bapak Ibu, ya, Tuhan akan membuka yang kita baca. Membuka hal yang menurut mata manusia tidak enak. Saya ulang-ulang. Tetapi di balik itu waktu kita masuk di dalam rana itu, Tuhan akan membuka mata jasmani kita, mata rohani kita. Inilah hasil kamu mau berjuang berjuang bersama aku. Karena ingat, Tuhan, kembali saya ingatkan, Tuhan naik ke surga mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Penginjilan tidak harus berjalan. Penginjilan di mana kita ada masing-masing. Ya, di situ warna Tuhan harus ada di kita. Karena Tuhan membuka, kita mau. Kita mau Tuhan melihat kekuatan kita. Dan Allah selalu katakan, Tuhan memberikan sesuatu masalah kehidupan. Bukan memberikan sesuatu yang enak, tidak, masalah. Kenapa? Di situ yang kita tidak mampu sebagai anak Tuhan, anak manusia. Tuhan katakan tidak melebihi dari kekuatanmu. Kita renungkan ini Bapak Ibu. Di situ terbuka hal-hal yang kita tidak pernah duga. Pertama, saya percaya itu berat. Tapi kalau kita mengerti maksud Tuhan, kita hubungan dengan Dia, kita komunikasi dengan Dia, kita berbicara dari hati ke hati. Percaya Bapak Ibu, hal-hal yang kita tidak duga itu dibuka. Dibuka ada dua. Yang lebih berat kita lihat karena kita sudah kuat. Wow, saya akan menghadapi begini. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa, kamu akan menerima ini. Percaya Bapak Ibu, Tuhan bekerja dengan nalar manusia kita. Karena sudah ada Dia di situ. Bapak Ibu, saya katakan demikian, saya ada di situ. Saya ada di situ. Saya membaca firman hari ini. Hasil penebusan. Hasil dari kelahiran Tuhan Yesus yang mau datang. Yang baru-baru kita peringati. Indah Bapak Ibu. Sangat indah. Saya tidak panjang kalau mau dijabarkan satu, sungguh indah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian. Jadi kalau kita masuk di satu hal yang tidak enak, terima dulu. Tapi manusia kita pasti berbicara. Apa maksudmu? Kadang-kadang kita tidak mengerti Bapak Ibu. Tetapi karena kita selalu dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengertian itu. Saya akan membuka, ya, yang kamu tidak duga. Memang waktu pertama, wow, enak ya. Tetapi selalu ada pertentangan. Itu yang Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah, yang tertutup, aku akan buka. Tapi masih dikuasai oleh lawan kita. Itulah kekuatan kita dengan Tuhan. Waktu kita berjuang di situ, saya buka pintu-pintu semua. Ya, pada akhirnya apa yang kita dapat? Kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita membaca terus ke bawah. Tuhan tidak pernah menuntut. Cuma Tuhan katakan, mengerti anak-anakku? Mengertikah kamu? Tuhan mau kita pengertian. Sebagai anak-anak, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita percaya. Orang tua kita percaya, kita pun percaya. Itu biasa awal. Tetapi setelah kita dewasa, terusnya, Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengerti. Jadi kita jalankan kehidupan dengan Tuhan, tidak ritual saja. Memang ritual betul, tapi ritual itu diadakan dengan pengertian. Waktu kita mengerti, di situ kita tahu batas kita. Waktu batas kita, Tuhan aku tidak bisa lagi. Di situ Tuhan turun. Bukan Tuhan siksa Bapak Ibu. Supaya kita dewasa. Di tingkat yang kita saat itu ada. Kalau kita lulusnya kita bukan lulus dengan mata manusia Bapak Ibu. Lulusnya kita itu Tuhan yang menilai. Kadang-kadang kita sadar, belum lulus ya. Tapi aku sudah dapat ini ya. Aku sudah dapat yang baru ya. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu. Indah hidup dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan ada step-stepnya lagi, saya tidak panjang di sini. Tapi itulah Tuhan kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tidak pernah. Semua seiring sejalan. Dia tahu kesesakan hati kita.
Dia tahu pantas kita mendapat sesuai tingkat, dan pada akhirnya adalah mahkota yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu, tidak lama lagi Tuhan mau datang. Dia menjemput kita. Saya tidak panjang di situ. Saya mengerti Roh Kudus akan memberikan pengertian yang luar biasa untuk bekal kita hidup pada akhir zaman ini. Pada yang terakhir, ya, di situ katakan, Tuhan katakan, sangat indah kalau membaca ini yang terakhir. Kalau kita baca, sangat mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak tuntut kita segala macam. Tuhan katakan, kamu di pembacaan Israel melupakan Tuhan. Saya katakan sedikit halus ya, melupakan. Tapi Tuhan tidak masalah Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Dia tidak memberati kita dengan segala macam cara, harus begini, harus begitu. Setelah ini kamu berikan apa? Tidak ada. Ya, tidak ada peraturan. Setelah aku selamatkan, kamu harus sembah aku. Tidak ada kata itu, tidak ada keluar di firman. Ya. Di firman hari ini cuma mengatakan, mereka melupakan aku, tapi aku tetap dengan mereka. Itulah Tuhan. Di satu kata ayat ini saja, coba kita renungkan. Setelah kita diberikan berkat, kadang-kadang tanda kutipnya kita lupa. Dan kita juga ingat, iya ya, dengan kata syukur. Tetapi kadang-kadang kalau prakteknya syukur karena kita, bukan karena Tuhan. Saya tidak panjang Bapak Ibu, karena itu kalau dijabarkan banyak sekali. Karena ini manusia kita dengan manusia Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah Tuhan. Tapi saya mau katakan intinya, Tuhan tidak pernah melihat kita dengan mata kekurangan kita. Kita yang disadarkan kekurangan kita, baru kita sadar. Tuhan tidak pernah mau tahu itu. Tuhan tidak tahu. Tuhan mau mengatakan, ini anakku, ini yang aku pilih. Tuhan cuma lihat apakah hasil kita membahagiakan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sedikit saja, ya, kita memberikan gerakan yang positif, yang mengingat Dia. Tuhan sangat senang Bapak Ibu. Dia sambut kita, Dia didik kita untuk mengingatkan Dia terus. Bapak Ibu, firman hari ini sungguh indah. Kita berapa hari yang lalu sudah merayakan Natal. Itulah kegunanya Tuhan katakan, dengan aku jadikan diriku manusia. Pada akhirnya kita baca firman hari ini menyatakan, aku menebus kamu. Kamu berarti bagiku. Ya. Kamu sangat berarti bagiku. Aku tidak bisa menyembah diriku. Aku tidak bisa membuat sesuatu untuk diriku. Tapi aku mau anak-anakku, lihatlah apa yang aku berikan. Ingat aku. Selalu berlindung dengan aku. Kesadaran kita, saya mau katakan, mari kita puji Dia. Kita sembah Dia. Kita kasihi Dia. Dan jadikan Dia bukan Dia dan aku, tetapi Dia dan aku jadi satu. Jadi kita ini adalah Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Tuhan melihat hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat kita yang besar. Maukah kamu? Maukah kamu anakku? Kata itu saja. Maukah? Ya. Kadang-kadang kita katakan mau. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan berbicara di situ. Karena kita menilai diri kita. Itu bagus untuk saya. Tetapi jangan bagus itu membuat kita tidak bikin apa-apa. Aku mau, tapi berikan aku kekuatan baru Tuhan. Untuk mengerti ini. Itu yang Tuhan mau. Dari pembacaan firman hari ini, saya simpulkan. Kita diberkati, kita menjadi saksi, dan kita jangan melupakan Dia. Seperti yang dikatakan terakhir, bangsa Israel tidak diberikan beban yang berat berarti, tetapi mereka melupakan Tuhan. Kita jangan ya
Kita belajar firman hari ini. Mari kita jadikan hidup kita hidup yang sangat berarti bagi Tuhan, dan kita akan menerima berkat rohani dan jasmani dan melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan melihat dunia sebentar, tapi kita melihat mata Tuhan, melihat dunia dengan mata Tuhan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman hari ini. Sangat menggugah saya pribadi. Apa arti kelahirannya? Dan hari ini menyatakan aku datang untuk menebus kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya angkat tangan, Roh Kudus akan memberikan Bapak Ibu pengertian yang luar biasa, biar hidup kita berarti. Masuk di tahun 2025 makin berarti, karena makin jelas Tuhan mau katakan, aku mau menjemput kamu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu Roh Kudus. Kami mendapat pengertian yang baru. Hamba-Mu di sini keluarga, dan juga Bapak Ibu dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Amin.